Baik, kita mulai. Selamat pagi. Pagi. Salam olahraga. Jaya. 3 kali dong biar semangat. Salam olahraga. Jaya. 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 Gitu. Walaupun kita pembelajaran kita di dalam kelas tidak di lapangan, tapi kita tetap harus semangat. Oke. Nah, baik. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan kita awali dengan apa? Oke, Bapak kasih kesempatan untuk kalian siapa yang memimpin doa. Oke, silakan ini. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, adalah kita berdoa menuju Ramadan 2019. Doa dimulai. Oke, terima kasih lah ini. Jadi sebagai makhluk dari ciptaan Tuhan yang paling sempurna daripada makhluk yang lainnya, kita setiap melakukan aktivitas itu patut berdoa ataupun bersyukur karena kita masih bisa melakukan aktivitas. Jadi apapun aktivitas kita harus awali dengan doa. Ya. Nah, kalau misalkan seperti Bapak mau melakukan ini, minimal doa yang Bapak lakukan itu bismillah. Kalau kalian bisa dengan apa, salib, atau yang Protestan dengan gimana? Dalam hati aja. Kalau misalkan dalam hati, semoga Tuhan memberkati apa yang saya lakukan. Itu juga bisa. Yang penting kita lakukan dengan diawali dengan doa. Oke. Bapak akan cek kehadiran kalian dulu. Oke, mulai. Hadir. Oke. Hadir. Iya. Iya. Oke. Nah, berarti ada beberapa yang tidak masuk ya. Mungkin karena hujan semalam jadi banjir ya. Ya. Si Wira sakit. Oh ya. Ya. Memang lagi musim-musimnya penghujan deras. Yang pertama, terkadang kita terkendala geografis kita yang jauh, terus jalan becek, kadang banjir. Nah, itu kadang menjadi kendala kita. Tapi Bapak yakin kalian tetap semangat. Selagi masih bisa ditembus, harus semangat untuk usaha sampai di sekolah. Kalau memang sudah tidak bisa, ya informasikan ke wali kelas. Nah, terus kalau misalkan memang kondisi seperti ini, cuaca yang kadang berubah-ubah, yang pertama harus kita jaga apa? Ya, kesehatan. Karena kalau badan kita tidak sehat, nanti kita pasti merasa malas untuk berangkat sekolah. Ataupun berangkat sekolah badannya lesu. Makanya harus jaga kesehatan dengan kondisi seperti ini. Nah, baik, pertemuan yang lalu sudah Bapak sampaikan ke kalian. Jadi pertemuan kita hari ini akan kita pelajari terkait dengan permainan bola kecil, yaitu softball. Nah, softball ini termasuk dalam permainan bola kecil. Kenapa dikatakan bola kecil? Kenapa dikatakan bola kecil? Iya, karena bolanya kecil. Kan ada bola besar, bola bola kaki kan besaran. Jadi dikatakan bola besar karena bolanya besar, ada yang kecil. Ya, itu secara logikanya kita terjemahkan seperti itu. Dikatakan permainan bola kecil karena ukuran bolanya kecil. Ada beberapa permainan bola kecil. Salah satunya adalah softball. Terus tenis lapangan dan juga tenis meja. Jadi kali ini kita membahas tentang softball. Nah, oke. Adapun tujuan kita dalam pembelajaran softball ini yaitu kita mengetahui terkait dengan permainan softball itu aturan, pengertian, sejarah, dan strategi juga taktik di dalam permainan softball. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini kalian mengetahui informasi terkait dengan permainan softball. Jadi kalau tanya, ada siapa tahu ada kawan kalian yang sekolah di luar ketemu,
pernah kamu main softball? Belum pernah aku main, tapi aku tahu. Itu berarti kalian sudah dapat informasi. Nah, coba di kampung, akan coba main di kampung. Nah, ya, itu jadi kalian sudah mengetahui. Jadi tujuan pembelajaran kita agar kita mengetahui informasi terkait permainan softball, dan diharapkan juga kita kedepannya bisa mencoba mempraktekkan permainan softball atau permainan bola kecil ini. Baik, ini materi kita permainan bola kecil softball. Kita mulai. Yang pertama, pengertian dari softball. Nah, di sini ada bacaannya, cuman Bapak malas mau bacanya. Jadi Bapak serahkan ke kalian yang bacanya. Nanti kalau misalkan belum Bapak tambahkan atau Bapak jelaskan. Oke, ada yang bersedia? Nah, silakan Sel. Pengertian softball. Softball adalah permainan beregu yang dimainkan oleh dua tim. Setiap tim terdiri dari pemain. Permainan ini mirip dengan baseball. Permainan ini mirip dengan baseball, namun lapangan dan bola yang digunakan lebih kecil. Oke, terima kasih Excel. Jadi itu bukan terdiri dari key ya, terdiri dari 9 pemain. Nah, oke, Bapak jelaskan singkat. Softball adalah permainan beregu yang dimainkan dua tim saling beradu. Yang beradu untuk mendapatkan poin. Nah, setiap tim terdiri dari 9 pemain. 9 pemain. Terus permainan ini mirip dengan baseball. Nah, kalau kita di daerah di Indonesia lebih kenal permainan bola yang bolanya kecil, warna hijau, biasa dipukul gini. Kenapa namanya? Iya, permainan kasti. Itu lebih kita kenal. Jadi kasti itu juga mirip dengan permainan softball. Yang bedakannya lapangan dan aturan dalam permainannya. Oke, itu pengertian softball. Nah, sejarahnya Bapak minta kalian siapa lagi yang bersedia? Oke, silakan. Ini silakan. Belum. Sejarah permainan softball. Softball pertama kali dimainkan di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dan telah berkembang menjadi salah satu olahraga populer di seluruh dunia. Oke. Nah, pemain softball jadi berkembang pertama kali dimainkan di Amerika. Permainan pertama dimainkan di Amerika. Ya, terus pada abad ke-19. Abad ke-19 itu berarti 1900-an. Itu abad ke-19. Entah 1900 kah ataupun ke atasnya, itu yang dikatakan dengan abad ke-19. Kalau kita sekarang abad berapa? Abad ke 20, masih di abad 20 kita. Maksudnya abad itu berarti dah 20, berarti 100 kali 20 berapa? 2000. Berarti kita abad 20 ini tahun 2000 kan masih? Nah, berarti masih di abad 20. Nah, kalau abad 19 berarti tahun 1900-an. Nah, itu dimainkan pertama di Amerika. Nah, setelah dari Amerika baru mulai berkembang di Amerika, baru merabat ke beberapa daerah di dunia dan akhirnya berkembang pesat di dunia. Itu terkait sejarah singkat tentang softball. Oke, sekarang ke teknik dasar softball. Ada yang bersedia? Silakan Juneda. Teknik dasar softball yang pertama adalah pitching atau lemparan. Cara melempar bola ke arah pemukul. Ada berbagai teknik pitching seperti fastball, change up, dan curveball. Yang kedua, batting atau memukul. Cara memukul bola dengan menggunakan tongkat pemukul atau bat. Teknik ini meliputi stance, grip, dan swing. Yang ketiga, fielding atau menangkap. Teknik menangkap bola yang dilempar atau dipukul oleh lawan terdiri dari catching, throwing, dan positioning. Yang keempat, base running atau berlari. Cara berlari dari satu base ke base lainnya dengan cepat setelah memukul bola.
Terima kasih lah ini. Terima kasih Juneda. Yang tadi Bapak bilang ya. Baik, Bapak jelaskan sekali lagi. Pitching atau dikatakan dengan lemparan. Nah, lemparan itu pitching ini lemparan pertama yang dilambungkan ke arah pemukul. Jadi kalau dalam permainan kasti itu ada yang lambungkan bola kan? Nah, kalau softball juga ada namanya pitching, melempar bola. Nama pemainnya disebut dengan pitcher. Ya nggak dirubah ada ujungnya. Jadi pitcher itu berarti pelempar. Nah, dia melambungkan bola ke arah pemain yang akan memukul bola. Bisa dengan cara bola yang cepat. Ada beberapa gaya bola. Bisa cara melempar, nanti kan akan kita lihat di video. Terus yang kedua, batting atau memukul. Nah, kalau memukul itu namanya batting, pemukul namanya batting itu berarti memukul. Kalau pemukulnya orang yang memukul yang namanya sama dengan pitching tadi. Kalau pitching itu melempar. Orang yang melempar bola namanya pitcher. Kalau batting itu memukul. Orang yang memukul namanya batter. Nggak usah tambah C di belakangnya. Ya, jadi pemukul itu namanya batter. Jadi pemukul itu memukul bola yang dilambungkan atau dilemparkan oleh pitcher. Mukulnya seperti ini, bukan dini ya, bukan tonjok tapi ayun tuh. Nah, di situ ada stance itu berarti posisi siapnya, grip pegangan terhadap pemukulnya, swing itu berarti mengayun. Nah, itu ya untuk batternya atau batting pada saat memukul. Terus yang selanjutnya fielding, menangkap. Jadi di lapangan tuh akan ada pemain lawan dari pemukul itu pemain A, yang pemain B di lapangan menjaga bola yang telah dipukul, jadi menangkap bola. Setelah bola ditangkap akan dioperkan ke kawan, itu terus dilempar ke kawan-kawan yang dekat base agar pemain yang memukul tidak sampai base duluan, jadi bisa mati dia, hitungannya bisa tidak dapat poin. Terus yang selanjutnya base running. Nah, base running itu si batter yang telah memukul bola kena dan dia berlari, itu namanya jadi base running. Jadi si orang yang melakukan lari dari base ke base. Ya, dari base itu ada 4. Pertama base pemukul atau home plate. Yang kedua base 1, base 2 dan base 3. Jadi pemukul yang setelah berhasil memukul dia harus melewati base, menginjak base, balik lagi ke home plate atau base pertama. Nah, itu ya. Terkait dengan teknik dasar dalam permainan softball ada 4. Nah, selanjutnya peraturan permainan softball. Siapa yang tidak? Silakan. Oh iya, Bapak. Biar suaranya kedengaran. Peraturan permainan softball. Lapangan softball dimainkan di lapangan berbentuk segi 4 dengan 4 base yang terletak di sudut-sudutnya. Durasi permainan biasanya dimainkan dalam 7 inning. Setiap inning terdiri dari giliran memukul dan bertahan bagi kedua tim. Skor tim mencetak poin dengan cara pemain mencapai home plate setelah berlari melewati base-base yang ada. Oke, terima kasih ya. Jadi peraturannya, lapangan untuk permainan softball, kalian pernah melihat ketupat? Pernah melihat ketupat? Tahu bentuknya kayak mana? Ini ya? Nah, seperti ini. Ya seperti ini. Seperti inilah ketupat ya. Mana ya? Seperti ini. Nah, ini. Nah, jadi bentuk lapangan softball itu juga seperti itu, seperti kotak. Nah, satu sudutnya itu sebagai home plate, tempat melakukan pemukul. Nah, di tengah-tengah kotak tersebut itu pelempar. Nah, setiap sudut itu adalah base. Jadi pelari harus lari dari setiap sudut itu.
dari garis lurus. Kalau kalian pernah lihat layangan, nah dari atas bawah layangan tuh, bawah layangan harus ke sayap kanannya, harus ke kepalanya, ke sayap kirinya, baru balik lagi ke base. Nah itu cara bermainnya, dan ukuran bentuk lapangannya dan cara bermainnya, mengelilingi base aja. Skornya apabila pemukul berhasil memukul dan dia bisa melari di setiap base, itu baru dapat poin atau dapat skor. Tapi kalau misalkan pas dia lari sudah kena bola ataupun sudah dimatiin base-nya, jadi dia tidak dapat poin. Nah, 7 inning. Setiap inning itu berarti ada 9 orang. Berarti 9 orang itu bergiliran melakukan mukul bola. Setelah selesai habis, berganti ke regu yang jaga untuk memukul lagi. Sama seperti kasti. Mainnya juga ada waktu nanti yang jaga akan jadi pemukul untuk mencari poin. Nanti yang setelah yang mukul ini selesai, gantian lagi jaga. Ya, sama seperti kasti. Oke, itu untuk peraturan dan permainan dalam permainan softball. Taktik dan strategi. Nah, silakan ya. Lupa aja. Defensif strategi melibatkan penempatan pemain di lapangan untuk menghalangi atau menangkap bola yang dipukul lawan. Yang kedua, ofensif strategi melibatkan taktik seperti bunt, hit and run, dan steal untuk mencapai base dan mencetak poin. Terima kasih ya. Nah, itu taktik dan strategi dalam permainan softball. Yang pertama defensif strategi. Jadi pemain itu menyusun posisinya di lapangan agar ketika bola dipukul mereka cepat menangkap bolanya. Setelah menangkap bolanya, mengoper ke kawan yang terdekat dengan base. Bukan melempar pemain ya. Kalau di dalam permainan softball ini bukan melempar pemainnya, tapi melempar ke kawannya yang dekat dengan base. Jadi nanti bisa dimatiin base-nya, ataupun nanti kalau kena dikenakan ke orangnya. Tapi kalau dari jauh sudah melempar ke arah orangnya tidak kena, nah maka pemain itu bisa lari keliling, dia mendapatkan poin di situ. Terus yang offensive strategi melibatkan taktik seperti bunt, hit and run, dan steal. Jadi hit and run itu setiap mukul, bola melambung, langsung lari secepat-cepat mungkin, melewati setiap base untuk mendapatkan apa? Poin atau skor. Nah, itu taktik dan strateginya. Nah, keselamatan dalam permainan. Oke. Gita. Keselamatan dalam permainan. 1. Menggunakan perlengkapan pelindung seperti helm, pelindung tubuh, dan sarung tangan. Yang kedua, pemanasan sebelum bermain untuk mencegah cedera. Agar pada saat bermain tidak terjadi cedera saat jatuh. Yang kedua, kenapa kita perlu pemanasan? Agar tubuh kita siap beraktivitas dan mengurangi resiko cedera. Oke, terima kasih kita. Baik. Jadi setiap permainan dalam olahraga, hal yang juga perlu kita perhatikan adalah keselamatan. Jangan kita main-main tanpa memperhatikan keselamatan. Mungkin kita bisa selamat, kawan yang di dekat kita belum tentu kalau misalnya kita ceroboh. Makanya di dalam permainan softball itu menggunakan perlengkapan ada helm, terus pelindung tubuh, dan juga sarung tangan. Nah, sarung tangannya besar seperti megang keranjang tempat buah, dia seperti anyaman. Nah, tujuannya untuk keselamatan. Terus kenapa pakai helm? Karena dia main pakai alat pukul, seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan, apa yang lepas? Nyawa. Apa yang lepas kalau kita mukulnya? Seandainya tidak terjadi tidak terjadi yang kita inginkan, apa yang lepas?
batnya atau pemukulnya muter-muter kena kepala. Nah, kalau tidak pakai helm kan bisa cedera berat kan kepalanya. Nah, kalau pakai helm kan paling tidak ada perlindungan. Ya, karena di kepala kita ini banyak yang harus kita lindungi. Ya, karena di situ banyak aset-aset, memori, saraf yang harus kita lindungi dari benturan-benturan keras. Nah, kalau macam pemukul itu biasanya bahannya aluminium. Aluminium yang ringan, sedang juga kalau misalkan dengan kecepatan tinggi nabrak kepala kita. Bisa cedera berat. Bahkan mungkin bisa kehilangan nyawa atau meninggal. Makanya dalam permainan softball itu perlu perlengkapan seperti helm. Terus pemanasan sebelum bermain untuk mencegah cedera. Nah, kita juga tahu sebelum melakukan olahraga atau aktivitas berolahraga, tubuh kita harus disiapkan dulu. Kalian punya motor? Nah, bagaimana biar motor kalian tuh awet? Dia disimpan di rumah, nggak usah dipakai. Itu awet selama-lamanya. Ya, maksudnya motor kalian tetap dipakai, tapi dia terjaga. Mesinnya tidak mudah rontok. Biasanya kalian mungkin kalau ada orang tua keluarin motor pagi-pagi, start motor, terus dibiarin. Tujuannya apa? Oh ya, pemanasan. Sama dengan badan kita. Badan kita juga perlu disiapkan, perlu pemanasan agar sendi-sendinya siap, otot-otot kita siap. Gitu kita lari kencang-kencang, tidak langsung kram. Kalau misalkan tiba-tiba kita lari tanpa ada pemanasan, lari langsung terbaring, kram. Nah, itu. Jadi otot kita tidak siap. Makanya kita setiap melakukan aktivitas olahraga perlu pemanasan. Next, etika dan fair play. Siapa bersedia? Tiara, silakan. Oh ya. Etika dan fair play menghargai wasit dan lawan serta mematuhi peraturan yang berlaku. Tidak berkata-kata kasar dalam bermain dan lain-lain. Terima kasih Tiara. Menghargai wasit dan lawan serta mematuhi peraturan. Tadi Tiara ngasih contoh tidak berkata kasar. Ya. Kalian pernah melihat suatu pertandingan bola mungkin gitu ada terjadi pelanggaran, salah satu pemain mengumpat atau mengeluarkan kata-kata kasar. Apa yang dilakukan wasit biasanya setelah itu? Iya, kena kartu biasanya. Padahal pemainnya tidak ngajak main kartu, tapi dikasih kartu. Ya, karena di dalam lapangan kita tidak boleh mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata makian, kata-kata cacian, tidak boleh. Jadi kalau kita mengeluarkan itu berarti kita tidak menghargai wasit. Ya, karena di dalam lapangan itu ada aturan sehingga kita harus mentaati aturan tersebut dan menghargai wasit. Oke, terus selanjutnya yang terakhir nih kayak ini, penilaian dalam softball. Nah, silakan dah. Penilaian dalam softball. Penilaian berdasarkan partisipasi aktif, pemahaman peraturan, keterampilan teknik, dan kerjasama tim. Terima kasih. Baik, penilaian dalam permainan softball. Jadi penilaian dalam permainan softball, kalau dalam pertandingan itu tim yang menang adalah tim, iya, yang banyak poinnya. Tapi kalau dalam kita pembelajaran dalam mempelajari permainan softball, itu yang dinilai. Pertama, kita aktif ikut bermain, kalah menang urusan belakang. Yang penting kita aktif, semangat, seru. Itu merupakan penilaian kita di dalam pembelajaran permainan softball. Terus yang keduanya, kita paham dengan aturannya. Oh, tidak boleh seperti ini. Oh, kalau lari tidak boleh pakai tangan. Oh, kalau lari tidak boleh sambil pejam. Iya, itu berarti gentayangan, ya. Nah, itu kita paham peraturannya, paham berapa kali kita pukul, paham kita mukul posisi di mana, paham lari ke base-nya. Nah, itu dalam penilaian permainan softball untuk kita yang belajar. Terus keterampilan teknisnya, keterampilan di lapangannya, kita menguasai cara memukul, kita bisa melempar dengan baik,
Terus dan kerjasama tim. Nah, tim kalau suatu olahraga atau pertandingan yang sifatnya tim itu butuh kerjasama yang baik atau yang solid agar bisa mencapai ke apa? Agar bisa mencapai ke kemenangan. Nah, kalian coba nih main sepak bola. Main sepak bola kan satu main bola lari, lagi bawa lari, dia mau cetak gol. Dia dikerumunin lawan, kawannya kosong, dia ndak bagi. Itu kompak nggak situ tuh? Nggak bisa menang nggak kalau kayak gitu. Nah, kan berarti kita di dalam lapangan tuh egois, kita mau menang sendiri. Nggak bisa seperti itu. Jadi di dalam lapangan kalau sifatnya tim beregu, kita perlu kerjasama yang kompak dan dan solid agar bisa mencapai ke kemenangan. Kadang yang sudah kompak, sudah mantap, itu pun masih belum tentu menang. Ternyata lawan lebih kompak dan lebih baik. Nah, itu bisa jadi pembelajaran untuk kita. Oke? Nah, itu semua terkait dengan pembelajaran kita softball. Nah, setelah ini kita akan coba mengamati video. Kalian akan beri kesempatan mengamati video, membentuk kelompok, mengamati video, nanti akan ada tugasnya. Tugasnya dari amatan video tersebut, nanti kalian akan coba presentasikan atau kalian coba sampaikan ke kawan-kawan kalian dari diskusi kelompok. Oke? Nah, ini tugasnya, tugas siswa membentuk kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. 3 orang saja lah. Ini itu berarti ada 2 kelompok yang terdiri dari 4 orang dan 1 kelompok terdiri dari 3 orang. Silakan. Atau kita coba cara unik saja ya. Oke, semoga kalau jaringan bagus bisa kita pakai. Semoga jaringannya bagus. Oke. Luna ya? Salah. Itu tuh depan. Oh, lupa apa? Terus oke, kita bikin 3 kelompok. Oke, untuk kelompok yang pertama ya. Kelompok pertama. Silakan gabung ya. Oke, Indah tetap di tempat. Oke, tetap di tempat. Nanti tetap di tempat. Jadi nanti kawan-kawan yang terpilih setelah ini masuk ke kelompok Indah. Oke. Eja, silakan gabung ke. Oh, gini aja. Eja kelompok 2 ya. Eja kelompok 2. Berarti Indah kelompok 1, Eja kelompok 2. Kita ke kelompok 3 lagi.
Siapa? Sea. Sea kelompok 3. Dari kelompok 3 kan? Caroline gabung ke Indah kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Gabung langsung. Langsung gabung aja. Bawa bangkunya aja. Sekarang kelompok 2. Nah, lah ini masuk kelompok 2. Siapa tadi kelompok 2? Eja masuk. Sekarang kelompok 3. Adil kan kayak ini kan? Judeda masuk kelompok 3. Oke, sekarang kembali kelompok 1 lagi, kelompok Indah. Indah masuk kelompok 1. Kelompok Indah. Kelompok 2. Tadi kelompok 2 siapa? Sea ya? Eja ke Sea? Eja ya? Oke, sekarang kelompok Eja. Oke, masuk. Oh ya, tambah satu lagi berarti ya? Tambah satu lagi. Lastri. Nah, oke. Jadi pas 4-4 satu kelompok. Tadi Eja ya? Kelompok Eja, sekarang kelompok Sea. Tiara masuk kelompok Sea. Kembali ke kelompok Indah. Oke, kita masuk kelompok Indah. Lastri masuk ke kelompok Eja dan Tasila masuk kelompok Sea. Oke. Adil kan? Adil. Baik, ini tugasnya. Yang pertama membuat kelompok sudah. Jadi satu kelompok terdiri dari 4 orang. Kita ada 3 kelompok. Yang kedua, siswa dalam kelompoknya mengamati video permainan softball. Catat. Coba kalian catat. Tugas dari nomor 2. Dari nomor 3 catat. Silakan catat. Siswa mendiskusikan terkait permainan softball, teknik, aturan dan perlengkapan dari video yang diamati. Jawab, dari video yang diamati. Sudah? Terus yang keempatnya, selanjutnya siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok dari video yang diamatin, ngamati teknik, aturan dan perlengkapannya. Jadi itu nanti dipresentasikan, terus menyampaikan juga kesulitan, solusi dan tantangan apabila kalian melakukan permainan softball tersebut. Sudah dicatat? Sudah? IJ? Kalau sudah, Bapak akan buka ya.
Nah, ini videonya 7 menit aja. Nampak nggak? Hah? Nampak nggak? Nampak. Nampak kan, Pak? Nampak, Bah? Coba Bapak pakai kacamata ganda lo. Oh, masih nampak. Oke, yang diamati teknik-tekniknya, terus aturannya, terus perlengkapannya. Kalian amati. Ingat, setelah diamati dicatat di buku. Apa dipakai, apa yang dilakukan, dicatat di buku.
Oke. Nah, oke. Sudah diamati video tadi? Sudah? Kalian tulis? Coba kalian diskusikan lagi apa yang kalian amati. Apakah siapa tahu ada yang terlewat? Siapa tahu ada yang terlewat yang belum dibahas, kalian diskusikan dulu. Nanti setelah ini baru kalian presentasikan ya. Oke, sudah? Sudah dipresentasikan? Sudah didiskusikan? Ada yang bersedia kelompoknya duluan menyampaikan hasil diskusinya? Tidak ada? Pakai cabut undi lagi? 1, 2, 3. Atau sebelumnya Pak, ada yang mau sampaikan dulu? Ada yang mau duluan untuk presentasinya? Gimana? Atau mau cabut undi lagi? Cabut undi. Oke ya, kalau cabut undi berarti siap ya? Siap-siap. Yang pertama, kelompok siapa yang maju? Kelompok siapa yang duluan mempresentasikan? Kelompok 1, kelompok Indah. Nah, yang kedua, yang presentasi kedua. Oke, berarti yang mempresentasikan pertama kelompok 1, yang kedua kelompok 3, kelompoknya saya, yang terakhir kelompoknya Eja. Oke, silakan kelompoknya Indah, silakan duluan sampaikan apa yang telah kalian diskusikan. Ya, silakan. Dari hasil diskusi kami melihat mereka memukul, melempar, menangkap. Perlengkapan yang dipakai helm, sarung tangan. Alat yang digunakan untuk memukul bat. Cara memukul, setelah memukul bola ditangkap oleh teman, kemudian dilemparkan dan dikejar terus berlari. Kesulitan dan solusi kalau misalkan kalian melakukan di lapangan. Menangkap bola. Silakan yang lainnya kalau dibantu.
misalkan kalian melakukan permainannya, apa kira-kira kesulitan yang akan kalian temukan? Memukul. Apa lagi? Kenapa? Cara melambung bola tuh. Oh, oke. Sudah aja. Oke, terima kasih untuk nomor 1. Terima kasih. Sekarang kita ke kelompok berapa nih? Yang ketiga, kelompok 2 ya. Kelompok saya, silakan sampaikan hasil diskusi kalian terkait dengan ini tadi. Oh my, aku lebih kesulitan. Terserah apa? Baik, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah tentang pengamatan video. Yang pertama, memakai sarung tangan yang besar, menangkap bola dengan ketepatan, teknik melempar bola dengan sangat lincah, memukul bola tepat pada sasaran bola. Kalau sekiranya permainan itu kalian terapkan, kalian mainkan, apa kesulitannya? melempar dan memukul. Melempar dan memukul. Lagi? Kekompakannya. Terus kalau misalkan dari kesulitan itu gimana solusinya? Berdiskusi. Apa ya? Berdiskusi dan bekerja sama. Saling Solusi biar kalian tuh bagus dalam menangkap bola, bagus dalam memukul bola. Gimana solusinya? berlatih sebelum permainan. Sebelum bermain kalian berlatih. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan kelompok 3. Baik, sekarang kita presentasikan dari kelompok 2 yang ke bagian jatah ketiga. Oke, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan video yang telah Bapak berikan tadi. Yang kami amati pada permainan softball adalah sarung tangan, teknik memukul bola, terus helm, cara melempar, teknik menangkap bola, itu aja. Ya. Kalau misalkan memang kalian melakukan permainan tersebut, apa kesulitannya kalian? Kesulitannya pas melempar bola. Melempar bola. Cara mengayunkannya. Ya. Terus kalau misalkan kayak gitu, solusi dari kelompok kalian? Solusinya belajar, berlatih. Ada pelatihnya? Ada. Terus? Gereja? Yang saya tidak ngerti, Pak. Permainannya tuh habis dilempar bolanya, terus kalau kena pukul atau enggak, gimana ya? Lari atau gimana, Pak? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Baik. Nah, kelompok 2 tadi setelah mempresentasikan apa yang mereka diskusikan terkait dengan permainan softball, langsung dia bertanya ketidaktahuan dalam permainan softballnya gimana. Baik, tadi pada dengar dari diskusi kalian semua, kurang lebih memang itu yang ada di lapangan. Jadi mereka menggunakan atribut atau perlengkapan sesuai dengan yang kita jelaskan tadi. Ada helm, sarung tangan. Tadi ini yang tidak ada Pak dengar kalian menyebutkannya tuh pelindung dada. Ada pelindung dada tadi. Itu digunakan untuk orang yang menangkap bola di belakang itu. Nah itu ya, jadi itu ada pelindung dada dipakai juga.
Terus tekniknya ada memukul, melempar, yang tidak ada apa dengan dari kalian berlari. Ada tadi berlari kan? Nah, berlari. Terus bagaimana aturannya? Nah, nanti kita akan coba belajar sama-sama ketika waktunya nanti pas mata pelajaran PJOK minggu depan, kita coba praktekkan. Supaya yakin seru. Nah, tadi si lain ini bertanya. yang masih belum dimengerti oleh Laini, mungkin di antara kalian juga, setelah memukul kita ngapain Pak? Kalau kena atau tidak? Ya, betulkah? Ya. Jadi better itu apa? Better itu apa? Iya, orang yang memukul bola itu namanya better. Ya, kalau pemukulnya namanya bet. Kalau memukul betting. Nah, orang yang memukulnya better. Nah, kalau misalnya kita jadi better nih, jadi better di lambung bola kita pukul, pup, enggak kena. Kita harus ngapain? Baca. Setelah kita mukul, pup, tidak kena. Nah, kita masih punya kesempatan 3 kali memukul. Memukulnya udah 3 kali, kan memukulkan tidak kena. Tunggu lagi, tenang-tenang, ambil posisi lagi yang bagus, siap posisi standby, pukul lagi yang keduanya, kena tapi tidak bagus. Kita tunggu lagi pukulan ketiga. Nah, ketika pukulan ketiga, pup, kena tapi tidak bagus, kita harus tetap lari sampai ke base 1 untuk menyelamatkan diri. Nah, ketika kita pukul, pop, bola melambung, kita lari ke base 1, bola itu udah ditangkap lawan, dilempar ke kawannya yang berada dekat base. Jadi pemain penjaga mendapat bola duluan di base 1. Nah, kita belum sampai. Itu apa tuh? Berarti kita gagal karena bola duluan sampai ke base. Jadi kita harus lebih dulu dari bola. Jadi karena ada base 1 nih, kita lari nih, habis mukul, bola ngelambung, kita lari. Ternyata penjaga saling melempar, bola duluan nyampe ke base. Kita gagal, berarti kita tidak bisa dapat poin, mundur. Lanjut ke pelari selanjutnya, pemukul selanjutnya. Tapi ketika kita memukul, bola melambung, kita lari, sudah ninjak base, bola baru sampai, berarti kita masih bertahan, masih punya kesempatan lari ke base 2 dan ketiga untuk mendapatkan poin. Atau kalau dalam bahasa kita sehari-hari, kita masih hidup dalam permainannya. Kalau kena kita mati kan, oh pak ini mati pak, bukan orangnya mati, tapi dia tidak bisa mengikuti permainan selanjutnya. Itu ya. Nah, minggu depan semoga kita berharap cuaca bagus, kita akan coba praktekkan di lapangan. Ya, nanti kita coba lihat ukurannya biar tidak terlalu besar, kita coba pukul. Kalau tidak salah Bapak, kita pemukulnya ada, cuman lupa nyimpannya. Ada dibuat pakai kayu. Sudah ada siap, pokok kita tinggal main aja. Bolanya kita modifikasi lah pakai bola kasti. Yang penting kita modifikasi, yang penting kita bisa bermain seperti bermain softball sebenarnya, walaupun dengan alat-alat yang dimodifikasi. Sarung tangannya cukup pakai tangan aja. Oke ya. Nah, sampai di situ terkait dengan materi ini, apa yang kalian dapatkan? Ada yang mau menyampaikan setelah ini? Ya, silakan. Ini apa yang kamu dapatkan setelah mempelajari ini? Yang saya dapatkan dari pelajaran hari ini adalah informasi dari permainan softball, terus kerjasama tim yang kompak. Itu ya. Terima kasih Laini. Tangan Laini. Ya, ada lagi. Nah, informasi yang kalian dapatkan, Bapak yakin olahraga ini termasuk olahraga yang jarang dimainkan di lingkungan kecamatan, agak bukan kurang diminati di perkotaan, tapi untuk di daerah softball ini lebih dikenal dengan kasti. Kalau kasti di SD sudah pernah kalian lakukan? Pernah kan kasti? Softball pernah enggak? Nah, padahal itu permainannya kurang lebih sama, hanya bentuk lapangan, aturannya aja yang beda.
Jadi informasi softball ini masih bisa terhitung barulah untuk kita. Ya, jadi kita belum pernah mainnya, hanya bermain kasti. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan yang kalian dapatkan hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri. Oke, kita akhiri. Baik, itu saja pertemuan kita hari ini. Apa yang kita dapatkan hari ini itu kita gunakan untuk kita terapkan di lapangan. Terus juga tadi seperti disampaikan lainnya, informasi ini adalah bekal kita main di lapangan. Aturan dan juga cara bermainnya di lapangan. Jadi minggu depan kita terapkan di lapangan. Oke, minggu depan kita coba main di lapangan ya. Untuk softball ini untuk hari ini kita akhiri dulu. Silakan sebelum kegiatan kita akhiri, kita ngapain? Berdoa. Kenapa harus berdoa lagi? Karena kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Ya. Setelah kegiatan juga kita harus berdoa karena kita telah berhasil melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Kalau tidak ada campur tangan Tuhan yang menciptakan kita, bisa saja kegiatan kita ini terganggu, mungkin siswanya sering dipanggil segala macamnya, terus kalian mungkin lagi pusing-pusing tidak enak mendengarkan, ataupun tiba-tiba hujan ribut, suara Bapak tidak kedengaran. Tapi ini kan kita bisa berjalan dengan lancar. Oke, jadi kita harus tetap bersyukur dengan cara berdoa. Nah, siapa? Silakan. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Excel, abang yang paling ganteng di kelas kita hari ini. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Minggu depan semoga kondisi kita sehat segala macam bisa kita praktekkan. Kita akhiri, Bapak akhiri. Kalau ada kata-kata yang kurang pas, dihatikan Bapak mohon maaf. Bapak tutup. Selamat siang. Salam olahraga. Terima kasih.